Halo semuanya, kali ini saya bersama salah satu pelaku UMKM. Bisa kenalan dulu dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Bima Teguh Wijaya. Saya pelaku UMKM di bidang F&B, yaitu di Swiss Coffee Shop. Kayak gitu. Gitu aja, kita bisa masuk langsung ke pertanyaannya. Oke. Kapan usaha ini mulai berdiri, Mas Bima? Usaha coffee shop ini berdirinya di tahun 2021, yaitu masih pandemi akhir lah anggapannya kalau di Indonesia. Itu di tahun 2021 di bulan Oktober itu kita buka, kemudian dengan perkembangan terus jadi sampai sekarang masih berjalan. Oke. Selanjutnya, apa saja produk atau layanan yang Anda tawarkan di coffee shop Mas Bima ini? Jadi untuk produk dan layanan yang sering kita bagikan atau yang pada dasarnya kita bagikan di coffee shop pada dasarnya ya cuman kopi, terus ada minuman kopi juga, terutama di minuman sih. Jadi kita fokusnya di bidang artisan kopi. Jadi manual brew dengan konsep manual. Penyeduhannya tidak menggunakan mesin tapi menggunakan alat-alat manual. Terus juga kita ada side dish juga, jadi beberapa makanan-makanan ringan pendamping untuk minuman kopi dan non kopi. Oke, tadi Mas Bima menyebutkan menggunakan alat manual ya daripada otomatis. Apakah itu berpengaruh ke rasa atau sama aja dengan otomatis atau lebih enak yang pakai manual gitu? Sebetulnya untuk konsep manual sendiri itu cukup rumit. Jadi nggak hanya di segi rasa, di setiap komponen alatnya itu sendiri itu bakal mengaruh ke rasa. Jadi tidak hanya di bin kopi, tapi di alatnya itu bakal berpengaruh juga di rasa, terus juga di kepekatan atau tekstur juga itu bakal mengaruh. Berarti kalau diambil kesimpulan dari penjelasan dari Mas Bima ini berarti lebih bagus yang manual ya Mas ya, daripada yang Kalau otomatis. untuk kita mencari rasa yang unik-unik atau bagaimana sesuai dengan kriteria kita, itu disarankan di manual lebih efektif sih. Cuman kalau semisal pemakaian dengan mesin itu lebih konsisten aja. Jadi sebenarnya untuk sistem mesin sendiri itu untuk yang basis marketnya cukup tinggi. Jadi dengan flow yang kencang kayak misal fast bar gitu, dengan keluar masuknya jual belinya itu cepat, itu disarankan pakai mesin sih. Jadi kalau semisal kita yang flownya slow bar, kita cari rasa, terus cari kualitas dari seduhan itu kebanyakan teman-teman juga pakainya slow bar. Jadi alat manual gitu. Berarti bisa kebayangnya gimana rasa enaknya dari coffee shopnya Mas Bima ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kondisi usaha Anda selama pandemi COVID-19 tadi yang seperti sudah disinggung? Jadi kebetulan kita bukanya itu di tahun 2021 yang tidak terlalu ketat ya untuk COVID itu sendiri. Kita udah mulai bisa buka tapi dengan sistem social distancing ya itu namanya, dengan jarak ya, maksudnya dengan tempat duduk yang berjarak sendiri kan. Nah di situ sebenarnya udah mulai aktivitas orang-orang mulai meningkat sih, walaupun kurang intens karena sebenarnya di lokasi tempat saya bekerja itu usaha berdirinya itu di tempat yang strategis di antara SMP, SMA, SMK, kampus dan ada TK juga. Jadi tempat untuk berkumpul juga di situ. Jadi walaupun emang pandemi tapi udah mulai meningkat juga di penjualan. Tapi kan waktu COVID tetap ada terjadi penurunan gitu. Kalau itu apa strategi yang diterapkan oleh Mas Bima supaya bertahan nih waktu pandemi supaya sampai long time gitu? Pasti sih kalau semisal pandemi sangat berdampak kan, karena emang pada dasarnya tidak hanya di di dunianya sendiri tapi di humannya atau kebiasaan orangnya itu pasti berubah. Jadi yang kebiasaan dulu kita sering keluar, terus karena pandemi selama beberapa tahun akhirnya kita juga malas kan buat keluar. Betul. Nah yang kita manfaatkan di situ yaitu market online-nya. Online. Jadi kita bisa delivery order
itu yang kita manfaatkan dengan kita mengasih free ongkir. Oke. Jadi dengan pemesanan berapapun itu, maksudnya ada batas pemesanan berapa rupiah atau berapa produk, nanti bakal kita kirim dengan tanpa ongkir, jadi free ongkir kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa sarannya Mas Bima untuk pelaku UMKM lainnya yang akan baru mulai usaha? Kalau ini sarannya mungkin. Yang baru mulai usaha ya. Yang pertama sebenarnya buat pematangan produknya itu sendiri sih. Jadi yang bakal dilakukan itu di pematangan dulu. Jadi kita harus tahu market yang bakal kita tuju kayak gimana. Terus apa yang harus kita lakuin, dan kita harus tahu di lingkungan terlebih dahulu apakah kita bisa narik market di lingkungan, karena yang terdekat sendiri itu kan lingkungan pasti. Jadi kalau kita bisa narik market lingkungan, pada dasarnya untuk yang lain-lain nanti bakal mengikuti juga. Jadi branding juga sangat perlu, karena emang pada dasarnya kalaupun kita usaha besar tapi tanpa branding, pada akhirnya bakal berjalan yang nggak lama sih menurut saya. Menurut pengalaman yang udah teman-teman juga, kita banyak yang berdiri sama-sama tapi yang bertahan itu nggak banyak juga. Iya, karena emang marketnya kurang, brandingnya kurang, terus juga marketing atau publikasinya itu juga kurang. Jadi kita harus sering-sering manfaatin. Kita juga kita juga perlu belajar, nggak hanya di dunia bisnis saja, tapi di segmen-segmen lain kayak pemasaran, terus investasi juga perlu. Kalau misalnya kita bisa belajar invest, kita cari investor, itu juga bisa mengembangkan bisnis kita. Kalaupun misal ada penurunan omset dan lain-lain, dari situ kan kita bisa mengulik. Jadi sering-sering brainstorming juga sih, sama cari referensi. Dan yang paling penting bisnis untuk sekarang itu kita bukan bersaing, tapi kolaborasi. Ya, jadi teman-teman itu lebih sering berkolaborasi, walaupun sama-sama di dunia F&B, tapi kita kolaborasi biar sama-sama ke expose gitu. Jadi pertukaran market. Oke teman-teman, jadi barusan saran dari salah satu pelaku UMKM yaitu Mas Bima yang bisa bertahan dari COVID sampai sekarang. Tentu bisa dilihat tadi saran-saran cukup bermanfaat dan efektif, dan nggak semua orang bisa kayak gitu, dan sarannya pasti bakal kepake buat kedepannya. Oke, itu dulu video untuk hari ini. Terima kasih untuk Mas Bima. Ya, Semoga sukses selalu. sama-sama. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.